dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Bincang-bincang dulur-dulur dimanapun berada dan kali ini di Pro 4 FM Palembang pecah biasa di jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siang. Kembali di obrolan komunitas dan pastinya edisi Rabu tanggal 17 September 2025 ya. Nah ini kita sudah kedatangan ada kawan-kawan dari Miss Hijab Sumatera Selatan, di mana kita akan berbicara mengenai berhijab dengan martabat, berkarya dengan hebat dari Bumi Sriwijaya. Oke, langsung baik kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Kak. Iya baik. Ini Miss Hijab Sumatera Selatan. Boleh kenalan dulu. Yang pertama ini ada siapa tuh? Yang pakai baju hitam dulu tuh siapa tuh? Oke, perkenalkan semuanya. Nama aku Nikita Anggi Marsyanda, Miss Hijab Indonesia Sumatera Selatan 1 2025. Halo. Oke, dan saat ini statusnya sebagai apa tuh? Mahasiswa? Iya, mahasiswa Kak. Mahasiswa di kampus mana tuh? Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Oh Palembang. di Bakti Pertiwi Palembang ya. Iya, Semester betul. berapa saat ini? Semester 3. 3 ya, alhamdulillah. Oke, dan selanjutnya ada siapa lagi nih? Putri Rana ya? Boleh kenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Rana, runner up 3 Miss Hijab Sumatera Selatan 2025. Baik. Nah ini untuk tadi Miss Hijab Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu ini memang sudah terbentuk atau sudah diselenggarakan untuk di wilayah Sumsel yang kalian tahu sejak tahun berapa tuh? Yang kita tahu sih sejak tahun 2021, terus 2022, 23, 24 dan 25. Ini udah angkatan keempat. Angkatan keempat. Iya betul. 2023 ya, Iya. gitu ya. Oke baik. Dan kalau mengenai Miss Hijab lagi, keikutsertaan sertaan kalian ini untuk di tahun 2025 ya? Iya betul. Baru terselenggara nih. 2025. Oke baik. Nah ini berbicara mengenai hijab. Hijab ini tentu bukan suatu penghalang ya. Iya betul Untuk Kak. kita bagaimana berekspresi dan bagaimana kita melihatkan potensi diri kita begitu kan. Termasuk dalam ajang Miss Hijab Sumatera Selatan ini. Dari kalian yang mengikuti kegiatan ini, apa sih visi misi yang dibawa oleh Miss Hijab? Siapa yang pengen jawab? Mungkin dari Kak Rana dulu kali ya. Silakan. Visi misinya Miss Hijab ini apa nih sebenarnya yang dibawa? Visi misi dari Miss Hijab tentunya seorang muslimah haruslah tetap berkarya walaupun dia menggunakan hijab. Jadi walaupun berhijab tidak menjadi penghalang untuk kita berprestasi, namun melainkan mendorong kita untuk menunjukkan suatu potensi. Jadi berhijab bukanlah penghalang. Malah ini akan menjadi suatu identitas ya. Iya, betul banget. Bahwa muslimah terutama di Sumatera Selatan ini punya cara sendiri untuk memperlihatkan bagaimana potensi serta bidang bakatnya di sini ya. Betul banget. Dan selain itu tadi visi ya. Ya. Kalau misinya apa tuh? Mungkin dari Nikita ya Kak Iya, ya. silakan. Oke, jadi misi-misi hijab itu berada di 3 aspek. Yang pertama itu ada sosial, pendidikan dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, kita melihat kalau misi hijab Sumatera Selatan ini termasuk forum untuk mewadahi muslimah di Sumatera Selatan untuk bisa berkarya, terus bisa mengimprove diri. Kalau misalnya kita pengen untuk berkarya di suatu bidang, kita bisa mengaplikasikannya di misi hijab Sumatera Selatan untuk membentuk perempuan yang terberdaya, membentuk perempuan yang memiliki visi dan misi. Dan juga kan sekarang itu sedang marak-maraknya terjadi tidak kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Nah di misi hijab Sumatera Selatan ini kita belajar bahwa perempuan juga mampu untuk seperti laki-laki, bisa berkarya, bisa menjadi perempuan yang berkarir. Nah kayak gitu Kak. Oke, lebih ke sana ya. Betul. Dan kalau kalian sendiri yang mengikuti ajang ini juga, apa nih impact yang sudah dirasakan begitu? Ketika menjabat sebagai runner up 3 sama satu lagi nih sebagai
yang mana nih? Nikita sebagai Miss Hijab Indonesia Sumatera Selatan 1 ya. Iya, Bagaimana betul. nih impact? Terutama untuk Nikita dulu mungkin. Oke, mungkin impact yang Nikita rasakan kepada diri Nikita sendiri itu yang pertama, Nikita menjadi pribadi yang lebih bisa memanage diri, memanage waktu, terus bisa untuk melatih public speaking juga Kak. Oke. Terus minat dan bakat tentunya. Terus kalau misalnya Nikita sadar nih pada advokasi yang Nikita usung yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, di sini Nikita usung pendidikan karakter dengan nama Pesona Juara. Nah, Nikita sadar kalau misalnya pendidikan karakter di Indonesia ini kurang ditekankan. Nah, terus makanya usunglah tentang pendidikan karakter dan sosial anak. Nah, itu namanya Pesona, dan Juara itu dengan nama jujur, unggul, aktif, dan juga raih prestasi kayak gitu. Jadi tadi yang kalau dalam diri sendiri ini tertanam untuk memanage waktu. Iya, betul. Disiplin juga. Ini ada satu lagi nih yang waktunya kayaknya telat nih ya. Iya. Ada Fetty. Iya, ada Fetty Juliana. Kayak ini memang waktunya belum termanage nih kayaknya ya. Karena mungkin lagi ada halangan mungkin kali ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan kalau untuk Putri bagaimana tuh impactnya? Impactnya alhamdulillah udah dapat banget karena semenjak Putri masuk ke Miss Hijab, Putri juga mendapatkan keluarga baru tentunya. Oh begitu ya, Iya. teman baru juga gitu Iya, ya. betul banget. Karena dari seluruh Sumatera Selatan bisa kenal sama satu sama lain, dan tentunya bisa dari berbagai daerah ya Kak iya, ya. betul banget. Terus kita bisa bertukar pikiran gitu kan, bisa melatih public speaking juga. Lalu kita bisa keluar juga Gitu. kemana-mana bisa kan melalui Miss Hijab ini. Maka dari itu alhamdulillah banget saya sudah bergabung di Miss Hijab ini dan bisa memberikan inspirasi kepada muslimah di luar sana bahwasanya muslimah itu bisa berkarya dan berprestasi. Oke, baiklah kalau begitu. Ini udah hadir juga Fetty, tapi sebelum kita lanjutkan, ini kita coba ke beberapa informasi dulu ya. Iya, boleh. Yang mau Kak. lewat berikut ini untuk Manci-Bica jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ombak naik. Allah. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Agak cepat, Pak. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Agak pinggir berarti, Pak. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif
dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Bill menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Bill menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Bill menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Bill mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manci Bica Dolor-Dolor dimanapun berada dan kita kembali lagi ya. Kalau tadi dua saat ini sudah bergabung, ini ada satu lagi, Feti Velia Juliana. Nah ini mengenai hijab atau Miss Hijab Sumatera Selatan. Saya pengen tahu dari kalian masing-masing mengenai makna hijab apa tuh? Selain untuk menutup aurat karena memang sudah menjadi tuntunan agama Islam ya. Seorang muslimah itu sudah seyoknya untuk mengenakan hijab. Tapi kalau dari pandangan kalian makna hijab itu bagaimana? Mungkin dari Putri dulu nih, bagaimana tuh? Oh ya, menurut Putri berhijab itu adalah suatu identitas diri tentunya. Identitas diri, harga diri, jati diri. Jadi berhijab itu kan diwajibkan tentunya. Maka dari itu dengannya ada martabat, kita seorang muslimah harus komitmen untuk menjaga hijab itu. Dan komitmen juga harus menjaga martabat itu. Jadi seorang muslimah itu harus mempunyai martabat. Dan tentunya hijab itu bukan hanya kain penutup, tetapi simbol identitas, jati diri, harga diri kita. Oke, baik. Jadi memang artinya di sini kalau dari Rana itu hijab makna itu lebih kayak identitas ya, bahwa kita tuh muslim yang punya martabat begitu ya. Dengan sesuatu hal yang mencerminkan bahwa kita tuh muslim yang taat dan juga bisa untuk berpotensi juga begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dari yang baru datang ini tadi siapa namanya itu saya lupa. Ini ada Feti, bagaimana untuk makna hijab? Kalau dari Feti sendiri itu makna hijab sebagai pelindung juga untuk diri. Pelindungnya yang bagaimana tuh? Itu memang keharusan, kewajiban. Tapi pelindung juga bagi diri kita karena kebanyakan di lingkungan sekarang, apalagi
laki-laki menjaga pandangannya dan kita juga harus menjaga kewajiban kita. Oke. Oke, itu aja. Itu ya begitu. Wah, luar biasa sekali. Kalau dari ini kita bagaimana? Makna hijab tuh bagaimana tuh? Kurang lebih sama sih Kak, lebih ke tanggung jawab untuk apa yang sudah Allah kasih ke kita. Karena seorang perempuan itu adalah makhluk yang sangat sempurna, seperti dalam surat An-Nisa yang artinya perempuan. Nah, segitu disempurnakannya perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjaga kesucian, menjaga martabat kita, sama yang kata Kak Putri tadi. Terus kata Feti itu benar banget, karena seorang perempuan itu adalah berlian yang harus dilindungi sebaik mungkin. Karena pergaulan saat ini itu sangat-sangat luar biasa sekali kayak gitu. Bebas gitu ya. sekali. Ya, Baik. kayak permen sih Kak. Kalau permen kan dibandingkan dengan permen yang sudah terbuka, kalau yang terbuka positifnya orang mikirnya, oh ini berarti udah nggak higienis nih, kayak gitu. Udah terbuka Kalau nggak terbuka kan kita mikirnya, oh Masih udah terjaga ya Feti ya. udah kemakan nih oleh orang lain gitu. Jadi filosofinya lebih kayak apa ya? Sesuatu Suatu- mencerminkan ajar Iya. gitu ya. Baik. Karena sesuai kaidah agama juga dalam Muslim kewajiban. seperti itu menjadi kewajiban ya. Oke, nah untuk kalian menjaga konsistensi dalam berhijab, karena kan saat ini kan modern nih, Iya, di betul. tengah banyaknya fashion yang pokoknya gayanya tuh bagaimana begitu. Tapi tetap supaya konsisten berhijab, namun tetap tidak ketinggalan zaman juga dengan fashion. Bagaimana bagaimana tuh kalau kalian? Yang pengen jawab siapa dulu tuh? Mungkin nih kita ya Kak ya. Silakan. Oke, jadi fashion zaman sekarang kan udah benar-benar beragam banget nih. Apalagi kalau misalnya perempuan berhijab, alangkah nggak baiknya kalau misalnya pakai pakaian ketat atau pakai hijab tapi rambutnya masih kelihatan. Nah itu sebenarnya itu hijab itu nggak ngejudge siapa yang suci, siapa yang enggak, kayak gitu Kak. Terus kita lebih ke komitmen ke diri sendiri, apa yang udah aku pilih, apa yang udah aku pengen dari awal, dan juga pendirian kepada diri sendiri. Karena kalau misalnya suatu pendirian dan suatu pilihan itu harus dijaga sebaik mungkin dari awal hingga akhir kayak gitu. Mungkin dari kita kayak gitu sih Kak. Oke, ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin silakan. Bagaimana untuk menjaga konsisten tetap berhijab namun tidak juga ketinggalan untuk tren fashion gitu? Benar sih apa yang dikata Nikita tadi. Iya, betul. Bahwasanya kalau kita memakai baju yang ketat itu tidak mencerminkan sekali seorang muslimah. Tentunya jadi kita sebagai muslimah harus memakai pakaian yang sedikit longgar. Iya, Nah, betul. boleh mengikuti tren tapi sesuai dengan Syariat. betul sekali. Apalagi Gen Z banyak yang FOMO Iya, ya Kak ya. betul banget. Jadi kita berhijab, namun jangan sampai kita melewati batas ketentuan dari seorang muslimah. Nah, itu ya tetap ada kaidah itu tadi kembali Iya, ya yang betul perlu banget. kita pahami dulu. Ternyata hijab boleh apa sih bahasanya modifikasi atau lebih ke implementasi dengan tren fashion yang Iya. kekinian gitu ya. Iya. Tapi tidak Tidak meninggalkan ketinggalan zaman. bagaimana Iya. marwahnya seseorang betul. muslimah ketika mengenakan hijab gitu ya. Dari Feti mungkin kayaknya pengen ngomong juga nih apa ya. Silakan tuh. Kalau dari bicara konsisten sih Kak ya. Konsisten. Kalau dari Feti sendiri biasanya Feti itu mulai dari Oh, dari SD udah Iya, berhijab tuh. Feti udah dari SD udah pakai jilbab. Karena meskipun waktu itu SD Feti belum pada pakai jilbab ya. Tapi karena keinginan dan dari dorongan orang tua, Iya. makanya Feti kayak orang tua nih sudah ngajuin Feti harus pakai jilbab, harus sudah kamu tuh udah dari kecil harus pakai jilbab karena kan itu suatu kewajiban tadi. Oke. Suatu kewajiban. Jadi emang konsisten itu susah, apalagi istiqomah itu susah banget. Sulit ya. Iya. Dengan Itu jadi tantangan juga ya. tantangan untuk muslimah sekarang. Lebih susah mempertahankan Mempertahankan. daripada Ya. memulai. Iya betul. Betul sekali. Kalau Oke. apa ya? Cara-caranya mungkin cara-caranya tuh balik lagi ke diri sendiri. Individu masing-masing Iya. ya. Kalau memang dari jati diri kita udah kayak mikir, oh aku harus berjilbab nih, karena kan takut pada Allah gitu dengan kewajiban tadi. Ibadah ya. Iya.
Jadi teman-teman untuk yang kayak mikir, oh aku pengen nih, pengen kayak lepas jilbab karena kan rambut aku bagus tuh kayak itu. Gen Z pada FOMO ya. Iya. Itu. Jadi menurut aku sih harus balik ke diri masing-masing gitu, jati diri. Tapi kalau dari kalian kan masih muda tuh. Kalau tadi Fetty menyampaikan bahwa untuk awal sekali berhijab ini sejak di usia SD ya. SD, ya. Itu karena memang sekolahnya sekolah muslim atau bagaimana tuh? Enggak, bahkan Fetty ini sekolah negeri, tapi itu masih pada rok pendek semua. Oh begitu. Nah kalau untuk yang lainnya bagaimana? Untuk bermula mengenakan hijab apa alasannya? Dari Nikita dulu mungkin. Oke, mungkin dari Nikita itu mulai berhijab di SD kelas 5. Oh sama ya, SD Iya, juga itu ya. gara-gara pertama orang tua itu kan kebetulan itu dari yang agak ini ya Kak, ketat terhadap anak perempuan gitu. Oh gitu. Iya, di kita Parents ya. iya. Di kita itu kalau misalnya temenan sama laki-laki itu kadang nggak dibolehin. Oh itu, Nah, takut iya. AG ini ya. Terus orang tua itu mendorong, ayolah pakai jilbab. Kalau pakai jilbab kamu cantik loh, kata orang tua kayak gitu. Oke, terus nih kita coba. Nah, sampai sekarang ketagihan pakai jilbab. Karena memang udah tuntunan kewajiban juga ya di situ ya. Iya, Oke betul. baik. Kalau Putri bagaimana tuh? Kalau Putri sih dari SMP ya. Dari SMP. Dari SMP karena SD belum sempat kepikiran mau pakai jilbab. Jadi di SMP baru kepikiran mau pakai hijab karena didorong oleh orang tua sama kayak Nikita dan Fetty. Jadi di SD itu mulai kayak menanamkan mindset untuk berhijab, terus berhijab. Oke. Lalu teman-teman si Rana ini kumpulannya di SMP itu syar'i semua. Oh Jadi ya, lingkungannya Jadi udah mendukung kebawa ya. ya. jadi Beda dengan dari saya lingkungannya buruk semua itu teman-teman ya. Jadi begitu ya, karena lingkungan Iya, akhirnya dengan terpancing orang juga. jadi dari orang tua dan teman. Jadi satu klub. Oke baik. Nah ini kalau kita kembali dengan ajang Miss Hijab Sumatera Selatan yang kalian ikuti, ini sebenarnya apa nih ajang yang walaupun tadi di awal sudah disampaikan visi misinya ya, tapi lebih kemana nih arahnya? Kayak apa ya, menampilkan potensi seorang muslimah atau sama sih sebenarnya ajang pada umumnya, tapi ini lebih ke apa yang dipakai itu dengan hijab atau bagaimana tuh, saya kurang tahu. Silakan. Siapa dulu nih? Siapa yang pengen jawab? Kalau kan Nikita Niki ya? aja. Oke. Oke nih kita. Jadi Kak, kalau misalnya Miss Hijab Sumatera Selatan itu sebenarnya bukan ajang beauty pageant yang sebenarnya mencari bibit-bibit yang misalnya nih ya kayak mandang fisik harus cantik, tinggi, bla 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 bla, kayak enggak. Terus dari Miss Hijab Sumatera Selatan ini lebih memandang ke attitude seseorang, cara pembawaan, sopan santun, terus manner juga. Nah, jadi menurut Miss Hijab cantik nih nomor 2. Yang penting itu ada attitude, manner, dan juga cara Brain. pembawaan diri. Iya Oh, begitu. betul. Iya 4B, brain, behavior, brave, and beauty. Beauty Oh, gitu. terakhir. Beauty-nya yang terakhir malah Iya, ya beauty-nya malahan ya. kecantikan diri, kecantikan di dalam diri itu yang dipancarkan. Karena percuma begitu. cantik tapi nggak sopan kayak Nah gitu, Kak. itu, jadi poinnya ini ya lebih ke inner sama ininya Iya, tadi, sama bagaimana kebiasaan. sikap gitu ya. Oke baik. Dan termasuk kalian untuk ikut di ajang ini awalnya bagaimana? Ajakan temen atau memang ada keinginan untuk ikutan dari lubuk hati yang paling dalam atau ada cerita lain tuh? Silakan. Mungkin dari Fetty dulu. Kalau dari Fetty itu keinginan diri sendiri sih Kak. Oke. Karena Fetty baru sekali ini ngikut pageant. Oh, Dan awal ya. kayak Fetty tuh mikir kalau pageant itu yang belum tentu juga bisa nerima Fetty yang pakai jilbab segala macam. Kan kebanyakan pageant bukan menyuduti pageant lain, bukan. Maksudnya tuh kalau pageant lain kan ada saingan yang nggak pakai jilbab, kan kita tuh kayak insecure gitu nah Kak. Oke. Nah Fetty cari pageant yang dimana Fetty bisa leluasa dipakai jilbab itu tadi. Jadi memang ini khusus untuk muslim ya. Iya. Untuk pageant yang lain memang konsepnya berbeda lagi begitu. Iya. Ada poin-poinnya yang berbeda juga ya mengenai persyaratannya yang disampaikan Fetty tadi. Tapi kalau dari Rana juga bagaimana tuh? Oh, kalau dari Rana itu awal mulanya dari ini. Twins kembaran Rana. Apa tuh? Kembaran Rana, Rani. Oh ada ya?
Oh, memang ada? Iya. Ada, Oh, ada ada. juga di Miss Hijab. Awalnya kami susah Kak untuk membedakan mana Rana dan Waduh, mana coba Rani. diajak tuh Raninya tadi tuh. Kalau Rani ingat penyanyi dangdut jadi yang semalam aku mimpi. Oh, lagu nyanyi ya. Asik. Kayak mana tadi? Kayak mana tadi? Jadi awal mulanya dari Rani. Rani ini kan ikut apa gimana ya? Scroll IG tuh. Jadi ngelihat ada ajang Miss Hijab. Jadi kayak penasaran tuh, kasih lihat lah sama aku. Jadi yuklah ikut gitu loh. Terus aku lihat juga kan kayaknya keren nih gitu kan kalau misalnya kita ikut gitu. Ujung-ujungnya iya deh, masuk aja deh. Pokoknya menang nggak Dicoba menang, dulu masuk ya? nggak masuk, pokoknya dicoba. Kita harus berusaha kan. Nah, jadi dari situ kami mulai ikut dan adik juga ikut. Malah ini mengajak teman-teman sekampus juga ikut. Jadi semuanya diajak gitu loh, bukan hanya ini apa Putri sama adik kembaran aja gitu. Jadi kayak ini ya, ini sebagai ajang untuk mengukur parameter dalam diri ya. Iya, improve Kak. Bagaimana sih kemampuan saya untuk di ajang ini begitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya punya predikat di sini ya. Alhamdulillah. Kalau Feti tadi belum kita tahu tuh. Kalau Feti ini apa nih untuk predikatnya? Runner 4 ya. Iya, runner up 4 Kak. Oke, untuk di Miss Hijab Sumatera Selatan ini. Dan kalau untuk tugasnya 1 tahun ke depan yang kalian tahu apa nih yang akan diemban oleh yang terpilih dalam Miss Hijab Sumatera Selatan ini? Sebagai runner up atau bukan runner up ini ya. Miss Hijab Indonesia Sumatera Selatan 1, apa nih tugasnya? Oke, mungkin dari teman-teman Miss Hijab sendiri itu punya advokasi masing-masing Kak. Nah, advokasi ini bergerak di 3 bidang tadi. Yang pertama perempuan, pendidikan, dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, kalau Nikita sendiri itu menjalankan advokasi yang namanya Pesona Juara, itu mendidik pendidikan karakter dan juga sosial anak. Contohnya seperti mengarahkan dia bagaimana kalau misalnya di dunia kerja seperti itu. Kalau misalnya itu nih kita sesuaikan kepada usia-usianya. Kalau misalnya anak SD itu lebih ke penekanan karakter, pembentukan karakter, contohnya seperti bahaya bullying, terus apa-apa saja bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah, kayak gitu Kak. Terus kalau anak SMP itu mungkin ke arah bagaimana caranya supaya kita bisa meraih cita-cita. Terus kalau misalnya untuk anak SMA itu nih kita tekankan kalau misalnya kemarin yang sempat nih kita angkat itu tema bahaya pernikahan dini. Nah, gitu. kayak gitu. Itu advokasi yang nih kita usung ke Miss Hijab Indonesia juga kebetulan kayak gitu. Jadi memang untuk ininya lumayan ya untuk sampai di 2026 ya. Iya, betul. Oke, tapi kalau buat runner up 3 dan 4 bagaimana? Beda lagi ya? Iya, beda-beda advokasi. Bagaimana beda tuh? advokasi. Kalau runner up ketiga dulu, bagaimana untuk Rana tuh? Kalau advokasi Rana yang kemarin itu tentang muslimah berhijab, tentang dimana kita harus diwajibkan. Maka dari itu advokasi yang Rana angkat ini berhijab. Kita berhijab, tapi jangan melenceng dari ketentuan yang ada gitu. Jadi mengangkat advokasi ini bahwasanya berhijab itu suatu identitas tadi yang Rana jelaskan tadi, identitas tadi. Jadi kita sebagai Miss Hijab Sumatera Selatan itu mulai menginspirasi kepada muslimah yang ada di luar sana bahwasanya kita berhijab, jangan sampai kita melecehkan hijab itu sendiri. Ya. Oke, luar biasa sekali nih untuk advokasinya masing-masing ya. Kalau runner 4 bagaimana? Kalau dari Feti itu advokasinya kemarin kesetaraan gender Kak. Oke, bagaimana tuh? Karena emansipasi ya? Ya, karena dari sekarang kesetaraan gender tuh wanita dengan laki-laki itu disamaratakan. Itu. Jadi kebanyakan orang pada nggak tahu nih kewajiban laki-laki itu apa dan kewajiban perempuan itu apa. Nih jadi Feti ngambil kesetaraan gender itu tadi biar perempuan itu nggak ngerasa diintimidasi oleh laki-laki gitu. Jadi Feti tuh nanti ada sosialisasi Kak. Ada ya? Iya, di advokasi itu Feti bakalan ngejelasin dari apa sih kewajiban laki itu dan apa sih kewajiban perempuan itu dalam begitu. syariat Islam. Luar biasa ya.
Tapi kalau dari kalian sejauh ini bagaimana tuh menikmati untuk menjalankan tugas ini, atau kayak apa ya, menjadi terbebani enggak ya pastinya, karena memang udah tujuannya di sini memang Iya ya. betul. Dan kalau buat di ajang Miss Hijab ini apakah ada sampai ke tingkat nasional? Iya ada. Ada ya? Iya, kebetulan Sumatera Selatan ini tahun ini ngirim 2 perwakilan Kak. Ada 2. Siapa Iya. aja tuh teman-temannya? Yang satu itu Amanda yang pernah live di sini juga. Oh yang waktu itu? Iya. Oh iya. Terus satunya itu Nikita. Oh Nikita juga. Kapan Iya. tuh ajangnya untuk di nasional? Di November tanggal 13, 14 dan juga 15. Oke, jadi seluruh perwakilan kota di Indonesia itu Iya. mewakilkan utusan ya? Betul. Ini kita kota atau provinsi nih? Provinsi Kak. Provinsi ya? Di Surabaya nanti di Jawa Timur. Oke, dan kalau kita flashback lagi pada saat di tingkat Provinsi Sumsel, seleksi awalnya itu bagaimana? Siapa tahu ada pendengar kita juga yang pengen ikutan juga nih di tahun depan. Untuk dari awalnya seleksi apa tuh? Siapa yang masih ingat? Awalnya mungkin di berkas dulu ya Kak ya. Melengkapi data diri, kami mulai apa namanya itu, lebih ke memanage mana piagam atau prestasi yang bisa dibawa di sana, kayak gitu. Terus apa-apa aja yang mau kami persiapkan, contohnya persiapan mental terutama, terus public speaking sama mikir nih kalau misalnya tuh sebelum kami belum tentu nih masuk karantina atau enggak, mikir dulu, aduh bakat apa ya yang mau aku tampilin. Nah kayak gitu, mungkin pertama di berkas, terus persiapan mental, pasti ada Pendaftaran dulu Iya, ya. betul. Udah dari sana seleksi apa tuh? Langsung ada tertulis atau wawancara atau bagaimana? Iya gitu? tertulis dan wawancara ada Kak. Ada ya. Baru nanti diseleksi lagi, baru menampilkan di atas panggung begitu. Iya itu top 25. Oh langsung ke sana. Iya top 25 itu langsung masuk karantina, habis itu baru grand final. Oke, kayak gitu. untuk usianya mungkin dari usia berapa tuh yang boleh ikutan? Kalau seingat Nikita ya dari 16 sampai 27 tahun. Oh itu. Tuh nggak tahu ya kalau salah. Gen Z ya. Ya, Gen Z. Gen Z boleh ikutan di sini nanti. Boleh. Dan mengenai fisik nggak terlalu menjadi poin Iya ya. betul Kak. Jadi untuk siapapun itu Mance Bice, ada anak, tetangga atau bahkan dirinya dewa yang pengen ikutan, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman Miss Hijab Sumsel, bahwa itu tadi ya, untuk beauty-nya jangan terlalu Iya. untuk Difikirkan. walaupun iya sih tetap itu penunjang lah ya. Iya betul. Bonus Kak, bonus. Bonus. Tapi kalau yang poin pentingnya itu tadi kayak bagaimana kita bersikap sebagai muslim dan muslimah ya, sebagai muslimah gitu. Karena ini ajangnya untuk yang muslimah aja gitu ya. Dan juga paling penting bagaimana kita berattitude juga yang disampaikan di kita tadi ya. Oke, dan kalau mengenai inspiratif, ini tokoh inspiratif dari kalian masing-masing yang pakai hijab siapa aja tuh? Kalau di Indonesia nih yang kayak Inneke Koesherawati gitu ya, itu pakai hijab. Siapa lagi tuh? Kalau dari Fetty dulu, siapa tuh yang tokoh inspiratifnya yang memakai hijab? Ustazah Oki sama Ustazah Halimah Al-Idrus. Mama Dede enggak? Ini ya, Ustazah Oki dan Halimah Al-Idrus. kenapa tuh alasannya? Kalau dari Ustazah Oki itu dari kecil udah nonton. Oh gitu. Jadi mengikuti ya. Terutama itu kewajiban juga sih Kak. Aha. Nah terus sama Ustazah Halimah Al-Idrus itu sampai sekarang belum datang ke kajiannya, belum ngelihat sama sekali, karena Ustazah Halimah Al-Idrus itu nggak ada di sosmed sama sekali mukanya. Oh nggak ada ya? Ya, setiap kajian baru ada, baru dibuka. Dan itu juga pakai cadar Kak. Jadi kayak Fetty tuh ngedorong, nanti Fetty pengen lah kayak ini, tapi di waktu yang tepat gitu. Belum sekarang. Oke, jadi inspiratifnya karena memang itu tadi ya, tokoh-tokoh itu memperlihatkan bagaimana konsistennya seorang muslimah. Betul. Dengan busananya, dengan sikapnya Ya, begitu caranya ya. juga. Caranya juga di situ. Tapi kalau dari Nikita siapa tuh? Kalau Nikita itu lebih suka sama Ria Ricis Oh Kak. kenapa tuh? Lucu. Iya adiknya dokter Iya, masih dua Ustazah adik kan Oki. itu kan? Itu berarti. Kita sukanya sama Ria Ricis itu karena pertama dia berhijab tapi dia aktif. Oke. Itu kayak menggambarkan diri Nikita kayak gitu. Nikita orangnya ceria, terus pembawaannya Extrovert ya. kayak gitu Kak. Nah Nikita lihat kalau misalnya ternyata orang berhijab nggak apa-apa ya kayak gini, tapi tetap menjaga marwah yang sudah
yang sudah Nikita pikul gitu, yang sudah Nikita tanamkan. Oh ini tanggung jawab. Tapi aku bisa untuk menjadi diriku sendiri kayak gitu sih Kak. Jadi hijab tidak menghalangi ya. Iya betul. Poinnya di situ. Oke, kalau Rana bagaimana tuh? Sebenarnya baru mau ngomong ini Ustadz Oki. Ustazah. Soalnya baru Sama. Ustazah iya sama karena Ustazah Oki itu kayak mencerminkan yang lemah lembut dan sesuai lah dengan kepribadian yang ia ini apa namanya ia ada gitu di dirinya gitu loh. Oke, jadi semuanya itu kalian lihat pandang dari ini ya, semua yang apa namanya tuh muslimahnya begitu. Iya, muslimah. Mereka yang berbagi, mereka yang selalu tampil sesuai dengan marwahnya begitu ya sebagai seorang muslimah tanpa menghilangkan kepentingan untuk duniawi begitu ya. Betul. Tapi tetap semuanya itu bisa balance, bergandengan antara duniawi dan juga akhirat gitu ya. Luar biasa sekali. Oke, baik, dan nanti kita akan kembali lagi untuk Feti, Nikita dan juga buat Rana. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke beberapa informasi dulu. Jangan kemana-mana, Mance Bice tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ketika terjadi sebuah bencana gempa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sering mengeluarkan istilah epicentrum untuk menentukan di mana lokasi gempa berada. Tak hanya itu, selama pandemi berlangsung, istilah epicentrum juga kerap muncul untuk menandakan sebuah negara atau wilayah dengan penyebaran COVID-19 yang paling banyak dan menonjol. Lalu, apakah epicentrum itu? Epicentrum adalah titik pada permukaan bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi. Dengan kata lain, BMKG biasanya menyebut epicentrum untuk menunjukkan titik pusat gempa yang ada di suatu wilayah. Lalu istilah epicentrum muncul ketika penyebaran virus corona mulai merebak di Wuhan, Italia, New York, hingga India. Istilah epicentrum dimaksudkan untuk menandai titik wilayah di mana kasus penularan virus sangatlah banyak. Bintang Radio Indonesia is coming. Kamu yang usianya 16-25 tahun, terhitung tanggal 8 November 2025, punya kesempatan emas untuk jadi bagian di ajang spektakuler ini. Syaratnya gampang. Isi link pendaftaran yang tertera pada flyer Bintang Radio. Dan pastiin juga kamu sudah melengkapi data dengan identitas kamu yang sah. Follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setelah itu, upload video bernyanyi kamu dengan menyanyikan lagu pop Indonesia ataupun rock ke akun pribadi kamu, baik TikTok maupun Instagram dengan tagar Bintang Radio 25 Palembang dan tag akun media sosial Bintang Radio. Eits, tapi sebelum bernyanyi, jangan lupa perkenalkan diri kamu dulu dan ajakin teman kamu buat ikutan Bintang Radio. Durasi bernyanyi maksimal 2 menit ya. Info selengkapnya, cek Instagram RRI Palembang, Pro 1 RRI Palembang, Pro 2 RRI Palembang, dan Pro 4 RRI Palembang. Ayo, jadi bagian Bintang Radio Indonesia 2025. Bintang Radio Indonesia 2025. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi.
ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Mance Becak dulur-dulur dimanapun berada, 44 menit melangkah dari jam 9 pagi. Ini kita masih bersama dengan adik-adik dari Miss Hijab Sumatera Selatan. Masih bersama dengan Nikita, ada juga Fetty dan juga ada Rana ya di sini. Di mana tadi obrolan kita lumayan seru tuh terkait dengan bagaimana muslimah yang bisa tetap menggali potensi diri dengan hijab begitu Mance Becak. Oke, dan kita kembali lagi ini kalau dari kalian juga kita pengen tahu apa pesan yang untuk remaja muslimah yang masih ragu untuk pakai hijab nih. Kalian kan masih usia remaja juga nih kategorinya. Bagaimana tuh? Yang masih ragu pakai hijab apa nih? Ajakan atau himbauan dari kalian? Mungkin dari Rana dulu silakan. Oke. Rana mengajak muslimah di Indonesia bahwasanya berhijab itu sangat penting bagi kita seorang perempuan, karena bukan hanya kain penutup tetapi juga sebagai pelindung bagi perempuan. Oke. Jadi berhijab harus tetap wajib. Jadi kalian harus tetap wajib berhijab, karena berhijab itu bukan hanya pelindung tadi, tetapi ya tentunya identitas. Jadi kalian harus mulailah menanamkan mindset untuk berhijab, berkomitmen terus untuk berhijab. Jadi kita bisa menjadi muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, jadi yang masih ragu untuk pakai hijab mungkin jangan pernah takut tidak kelihatan cantik ya. Malah justru ada banyak sekali yang bilang bahwa dengan hijab malah justru seseorang lebih tampil lebih kayak kelihatan enak dipandang begitu. Iya, betul banget. Karena ya itu tadi, hijab akan menjadi sebuah mahkota juga ya bisa ya. Betul banget. Apalagi untuk muslimah. Tapi kalau dari pandangan Nikita mungkin ajakan untuk yang masih ragu pakai hijab. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ragu buat pakai hijab, just thinking about it. Kalau misalnya kalian pakai hijab itu tunggu pantas atau tunggu apa? Kalau misalnya gimana ya? Kan kita nggak tahu tuh yang namanya ajal, kita nggak tahu. Terus kalau misalnya kalau tunggu kesiapan, kalau nggak siap dan juga nggak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi kita mulai kayak gitu sih Kak. Terus kalau dari diri Nikita sendiri ya, mungkin kalian bisa belajar dari diri Nikita. Nikita belajar pakai hijab itu dimulai dari dua hal. Yang pertama ayahku, dan yang kedua itu adik laki-lakiku. Karena kalau misalnya aku terus-terusan tidak memakai hijab. Iya betul, itu mereka bakal kebawa juga hisapnya nanti. Kita bukan bicara soal suci atau tidak, kita bukan bicara soal neraka atau surga. Mengenai pertanggungjawabannya. Iya betul, pertanggungjawaban, karena itu adalah suatu komitmen juga yang seperti yang kita bilang tadi. Kalau misalnya hijab itu bukan berarti ngejudge seseorang kalau misalnya suci atau enggak apa gitu, enggak. Ternyata setelah Nikita pakai hijab, Nikita merasa kalau ternyata diri aku spesial, diri aku berani untuk mengekspresikan bagaimana hijab ini sendiri di dalam diri aku. Karena ya kecantikan itu nggak melulu dari look tampak luarnya aja. Kita itu memandang kecantikan itu dari dalam diri, kayak gitu sih Kak. Oke baik. Nah kalau ke Fetty ini mungkin beda pertanyaan ya. Ini mengenai bagaimana sih
peran seorang Miss Hijab dalam memberikan contoh positif bagi masyarakat tuh. Bagaimana tuh? Kalau dari peran-perannya sih Kak, yang terutama hijab tadi. Hijab tadi. Kami dari pageant yang Miss Hijab itu sudah ada nama. Sudah mereka mikirnya udah ada identitasnya iya, ya namanya. Karena kan dari kategori Miss Hijab. Kita seorang muslimah yang dimana dipandang sudah pakai hijab nih. Berarti alangkah baiknya kita yang sudah mendapatkan kategori Miss Hijab itu tadi, kita ngejaga diri kita, ngejaga tingkah laku ya. Tingkah laku, pokoknya personal branding kita tuh sudah terjaga gitu. Nah, harus ngebawa diri kita tuh dimanapun baik. Kayak kalau misalkan di kerumunan, kita tuh mikir, aku nih sudah ada nama Miss Hijab nih. Kita harus ngejaga nih tingkah laku, perkataan, baik itu apa ya, kayak perbuatan gitu perbuatan, sikap itu pokoknya segala macam dia ada di diri kita harus dijaga. Harus jadi contoh ya. Oke, baik, luar biasa juga tuh. Nah, ini kalau mengenai cara untuk menginspirasi muslimah lain untuk berani tampil percaya diri dengan hijab, bagaimana? Nikita mungkin silakan. Apa tadi Kak pertanyaannya? Bagaimana cara untuk menginspirasi muslimah lainnya supaya tetap pede dengan hijab? Oke, kalau teman-teman yang menggunakan hijab merasa tidak pede dan juga merasa insecure, kalian itu bisa spesial dengan apa yang sudah kalian pilih. Sepertinya contoh tuh kayak orang-orang di luar sana yang misalnya seorang ilmuwan, sebuah tolak ukur kalau misalnya seseorang yang menggunakan hijab itu tidak boleh untuk melakukan kayak gitu. Nah, kita sebagai seorang muslimah itu menggunakan hijab itu adalah suatu kewajiban. Kita harus bisa menyeimbangkan antara duniawi dan juga akhirat kayak gitu sih. Oke, baik. Jadi semuanya tidak ada alasan ya dengan Iya, hijab nggak ada gitu alasan ya. buat nggak pede, nggak ada alasan buat insecure kayak gitu sih Kak. Baik. Dan kalau dari Rana juga kita pengen tahu mengenai tantangan terbesar sebagai muslimah yang berhijab di era digital yang semuanya sudah modern nih. Bagaimana tuh? Tantangannya seperti apa? Tentunya tantangannya karena banyak sekarang di dunia digital itu konten-konten yang membuat resah apabila seorang muslimah itu memakai hijab tapi memakai pakaian yang ketat. Itu seperti sedikit merusak marwah seorang muslimah. Jadi itu sebagai tantangan bagi muslimah yang ada di Indonesia itu gimana ya, harus mulailah. Apalagi digital itu gunakanlah dengan baik. Apalagi kita muslimah. Nah, makanya dari itu sesuai dengan Nikita tadi bahwasanya muslimah itu bisa melakukan apapun hal yang positif, meraih prestasi, meraih berkarya, bisa asalkan kita mau melakukannya. Tapi dengan adanya hijab kita harus bisa melakukan itu. Nah, jadi kita berhijab bisa untuk berprestasi. Nah, tidak berhijab juga bukan penghalang, gitu penghalang, melainkan jadi pendorong untuk kita menunjukkan suatu potensi dan berkarya dan berprestasi. Oke, luar biasa sekali. Jadi sama ya, hampir satu suara bahwa hijab ini bukanlah sebuah penghalang, malah justru ini akan menjadi suatu hal yang membanggakan, terutama buat muslimah, bahwa bisa tampil lebih punya potensi begitu, lebih bisa menampilkan jati diri juga di sini kan, karena memang banyak sekali orang-orang hebat di luar sana yang pakai hijab juga gitu betul. Ya. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang pengen kita pertanyakan lagi, tapi karena waktu kita udah ada di penghujung nih, tanpa terasa sudah 53 menit melangkah dari jam 9 pagi. Sebagai penutup, apa nih masing-masing yang pengen disampaikan untuk pendengar kita? Dari Feti dulu, silakan. Kalau dari Feti, balik lagi tadi, hijab itu kewajiban. Dengan kewajiban itu tadi kita harus ngejaga. Kalau misalkan kita mikirnya gini, aku harus nunggu hati aku, harus nunggu hati aku yang suci gitu.
Kalau misalkan di waktu itu pas waktu kamu lagi mau tobat-tobatnya, taunya itu hari H yang dimana kamu dipanggil oleh Allah. Nah itu. Jadi harus dipikir-pikir lagi, yang mana kewajiban, yang mana prioritas, yang mana yang harusnya jadi second choice gitu. Untuk muslimah, kewajiban itu harus dilakukan. Yang paling utamanya itu berhijab. Mulai dari berhijab lah kita ada pikiran yang dimana kita harus ngejaga diri kita sebagai pelindung hijab itu. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari ini kita bagaimana tuh, apa pesannya pengen disampaikan? Oke, buat teman-teman yang di luar sana, walaupun kamu menggunakan hijab, kamu nggak jadi pembeda dari yang tidak menggunakan hijab. Apalagi kalau sekarang tuh banyak marak-maraknya banget soal rasisme agama. Nah, itu tidak disarankan dan tidak gimana ya, salah pandangannya, terutama untuk seorang muslim. Menurut aku teman-teman yang menggunakan hijab tidak menjadi suatu penghalang, semuanya itu sama dan juga memiliki kesempatan yang sama selagi kamu mau memulai dan kamu berani untuk berkomitmen, kayak gitu sih. Luar biasa juga ya. Kalau dari Rana apa pesannya? Pesan aku untuk muslimah yang ada di Indonesia ini, mulailah berhijab. Kapan lagi kalian ingin berhijab? Tentunya sesuai dengan kita tadi. Jangan pas lebaran pakai hijab ya. Betul banget. Jadi kita nggak tahu ajalnya kapan. Nah itu. Jadi mulailah berhijab, perbaiki akhlak, dan mulailah berkarya, berprestasi. Jangan menjadi patokan bahwasanya berhijab itu penghalang, melainkan pendorong untuk menunjukkan potensi. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih sekali lagi waktunya ya buat Fetty, buat Nikita, dan juga buat Rana juga. Teruslah untuk menginspirasi muslimah yang ada di sekitar kalian, terutama yang ada di Sumatera Selatan, dan pokoknya sukses ya untuk nanti. Amin. Siapa tadi yang berangkat tuh? Nikita, Kak. Sama satu lagi temannya tadi Amanda. ya, di bulan November. Halo Amanda. Kalau nanti ada vote-vote-nya bagaimana untuk mendukung di sosial media kalian masing-masing, tadi belum kita spill ya. Iya, untuk sosmednya Fetty dulu, di mana tuh? Mulai dari apa nih? Aduh kalau ya. Instagram, anak Gen Z Kak. Instagram sama TokTok biasanya ya. TokTok. Kalau Instagram itu Fetty Velia. Fetty Velia. Ya, tulisannya Fetty Velia. Biasa ya. Biasa Fetty Velia. Terus kalau TokTok tadi ya, TokTok tadi. Kalau TokTok tadi agak samaran sih Kak, tapi masih ada nama Fetty. Fetty TYMNNN. Jola dewe kamu ya, mana itu tadi tulisannya. Jadi pokoknya di sana ada konten juga ya. Ada sih. Yang pengen kepo-kepo liatin aja tuh di TikTok dan juga Instagramnya Fetty. Kalau Nikita di mana tuh Instagram sama TikToknya? Mungkin di Instagram itu di Nikita_Marsyanda, tulisannya biasa Kak. Terus di TikTok Nikita Enggi kayak gitu. Oh begitu. Jadi tulisannya simpel semua ya? Iya, simpel semua. Biar gampang dicari Kak. Oke, kalau Rana di mana tuh? Di Instagram. Kalau di Instagram itu mudah banget, Putri Rana 0331. Oke. Jadi semuanya ada updatean. Oh, ada lagi? Enggak. Cukup itu aja ya. Iya. Oke, baik, dan terima kasih sekali lagi waktunya, dan mudah-mudahan nanti yang belum tahu Instagramnya tadi nggak kedengaran secara nggak sempat nyatet ya, boleh ditarik undur tayangan kita yang ada di channel YouTube Pro 4 Palembang, karena setelah ini bisa ditonton ulang lagi ya. Oke, dan kita pamit ya, sampaikan salam saya juga buat teman-teman lain yang ada di Miss Hijab Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kita doakan untuk perwakilan Sumsel nanti keluar sebagai juara pertama di nasional. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Oke, baik, Manci Becek, kami berempat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga
Gapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, di hari ini hari Rabu 17 September ya, bersua kembali bersama Kulo Cedola tentunya di Sriwijaya Siang. Dulur, kita lanjut program acara selanjutnya tentunya dengan rangkaian program acara yang sudah kami siapkan, di antaranya hiburan informasi dalam rompok kita, dan juga nanti ada obrolan UMKM dan hiburan informasi siang. Dilanjutkan nanti kita akan berjaringan Nusantara, siaran berjaringan Nusantara bersama Pro 4 Jakarta dan Kaki Ado Besanjo. Dulur, kita masuk acara pertama, rompok kita. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.